Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan dari Pemda DIY itu mencoba untuk memaparkan mengenai kerjasama YAKMI dan perguruan tinggi dalam mengembangkan tenaga ahli untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Ya. Nanti bersama Pak Khairul, mantan Kepala Dinas Kota Yogyakarta yang menjadi anggota YAKMI sudah puluhan tahun ya. Slide ya. Nah, jadi intinya kita melihat bahwa dalam era digitalisasi, sudah saya bahas pada hari pertama ya, itu memang kebutuhan akan tenaga ahli itu begitu tinggi. Nah nanti kita akan mencoba untuk melihat sebenarnya YAKMI itu, dan kebetulan DIY itu kecil ya, jadi masalah kesehatan masyarakat sudah tidak begitu banyak, kecuali rokok itu yang gubernurnya dan wali kota Jogja itu suka merokok, dan ada yang punya industri rokok, jadi ini yang jadi masalah Pak. Sama nih ya. Jadi 2 tahun terakhir kita berusaha untuk fokus untuk mengembangkan bagaimana YAKMI itu bisa menjadi lembaga atau ikatan yang memimpin aspek kesmas untuk semua orang atau semua pihak ya. Dan nanti kita lihat potensi berdatangnya ya. Slide ya. Nah ini kemitraannya antara UGM ya dengan YAKMI itu bermitra lagi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Dan ini kita bekerja sebagai ya berkaitan pemimpin ya, atau koordinator untuk kebijakan-kebijakan dalam sebuah paket ya, misalnya kesehatan ibu dan anak itu ya, kebijakannya tidak hanya masalah kematian ibu, tapi juga hulunya, promosi kesehatan dan sebagainya. Jadi dari nanti kita lihat dari hulu ke hilir itu dipimpin oleh ahli-ahli dari YAKMI ya. Jadi ikatan ahli kesehatan masyarakat ya. Di sini kita berada ya. Jadi pendekatan kesmas itu menjadi inti dari pendampingan. Nah ini yang kita akan dan sudah kita lakukan 2 tahun terakhir ini ya. Slide ya. Nah pendekatannya, jadi pendekatannya adalah meningkatkan status kesehatan masyarakat. Jadi mencegah orang sakit itu menjadi orang sehat menjadi sakit ya, dan mencegah ya orang yang sakit menjadi meninggal yang tidak perlu ya. Nah ini jadi prevensi kita mulai dari hulu sampai ke hilir, dan menggunakan paket-paket yang bisa dilihat di web manajemenbensehatan.net ya. Jadi intinya kita indikatornya itu adalah bagaimana mencegah orang yang sehat itu menjadi sakit ya. Tapi juga jangan sampai orang yang sudah sakit itu menjadi cacat atau mati yang tidak perlu. Jadi ini cakupan dari prinsip kesmasnya ini ya. Dan sudah kita praktekkan nanti di KIA, sudah berjalan menarik ya. Slide komposisinya. Nah di sini nanti dosen seperti saya itu biasanya ya waktunya tadi Pak Ridwan katakan banyak di luar ya, atau dosen luar biasa ya. Memang dosen itu problemnya harus banyak mengajar, harus banyak menguji dan macam-macam ya. Untuk menjadi konsultan itu nggak mudah. Nah, tapi ada anggota YAKMI yang sebagian itu sudah pensiun dari strukturnya, dari seperti Pak Khairul akan cerita pengalaman pribadinya ya. Nah, inilah yang akan menjadi pemain kunci ya, atau tokoh utama dalam pendampingan. Karena waktunya itu lebih banyak dibanding dosen, dan punya pengalaman lapangan yang setelah selesai atau pada saat sebelum pensiun pun ada latihan jadi pendamping, sehingga menjadilah pendamping yang lebih baik dibanding dosen yang harus ngajar dan harus menguji. Oke, Pak Khairul silahkan, bagaimana pengalamannya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan sampaikan pengalaman saya sebagai konsultan yang tadinya saya adalah PNS yang bekerja di birokrasi pemerintahan, khususnya di struktural kesehatan. Saya pernah di Kepala Dinas Kesehatan dan juga pernah menjadi direktur rumah sakit di kota Yogyakarta. Kemudian pada saat saya masih menjabat, sebetulnya saya juga sudah attach dengan perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, di mana dengan kami berkolaborasi dan punya attachment dengan perguruan tinggi ini, kami juga sudah mulai dikenalkan dengan konsep-konsep ilmiah
dari apa yang selama ini saya kerjakan. Oleh karena itu, pada saat saya masuk dalam usia pensiun sebagai anggota IAKMI, kemudian berkolaborasi kembali, dilanjutkan dengan perguruan tinggi, dengan Prof. Laksono ini, dan kami dilatih sebagai pendamping. Nantinya apabila kami menjadi konsultan dalam pengembangan sistem kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, apa yang telah kami lakukan selama kami menjabat ditambah dengan pelatihan-pelatihan yang memberikan kami basis ilmiah dalam bekerja, itu yang akan menjadi bekal saya, bekal kita untuk menjadi konsultan pendampingan di tengah-tengah masyarakat. Pengalaman bekerja saya yang selama bekerja selalu bersama dalam tim, bersama dengan berbagai macam profesi di bidang kesehatan masyarakat, memberikan suatu bekal yang baik sebetulnya untuk bisa kita praktekkan di lapangan sebagai konsultan, yang nantinya konsultan itu harus memberikan jawaban jitu bagi problem-problem kesehatan masyarakat, bagi pengembangan sistem kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Kita lihat masih adanya disparitas dari pencapaian derajat kesehatan di Indonesia. Nah, ini sebagai konsultan dengan pengalaman maupun juga dengan bekal yang diberikan selama pelatihan pra konsultan ini, dapat kita praktekkan nanti bagaimana kita membangkitkan pengembangan kesehatan masyarakat di daerah yang masih belum mencapai target, di daerah yang tertinggal, di daerah yang angka-angkanya semakin merah dan seterusnya. Kita bisa memberikan konsultasi dan memberikan jawaban jitu di sana. Dan seperti telah sering diutarakan sejak awal pertemuan ini, bahwa sekarang kita harus berani memasang target. Seorang konsultan harus berani memasang target pencapaian apa yang akan diraih dalam kurun tertentu dalam masa konsultasi itu. Kita tidak memberikan teori, tetapi memberikan jawaban praktis dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Itulah makna dari konsultan yang sedang dikembangkan oleh IAKMI Yogyakarta. Dan saya merasakan pengalaman saya untuk bekerja di daerah lain, di provinsi yang lain, termasuk di NTT juga, kita bisa bersama-sama dengan teman-teman kita yang ada di jajaran kesehatan di provinsi yang lain, bagaimana kita bisa menganalisis situasi yang problematik, kemudian kita mengajak teman-teman untuk belajar mengatasi situasi yang problematik ini tidak dengan cara-cara yang biasa, tetapi harus berbasis ilmu pengetahuan. Dan khusus dari UGM ini, IAKMI dengan UGM ini, kita berusaha mengembangkan modul-modul yang berbasis web. Jadi ilmu ini bisa dicari sendiri, bisa di-search di web-web yang kita siapkan dari UGM. Dan ini mempercepat proses belajar dari teman-teman kita yang ada di provinsi lain. Tidak perlu mengikuti kursus ke Jawa misalnya begitu dengan biaya yang besar, tetapi dengan kursus jarak jauh, dengan fasilitasi juga dari para konsultan yang ada di UGM, kita bisa mengembangkan ilmu yang telah ada di web tersebut untuk mengatasi problem-problem kesehatan di wilayah kita. Dan dengan cara belajar jarak jauh yang telah kita kembangkan, beberapa provinsi telah berhasil mengembangkan peningkatan pencapaian derajat kesehatan yang lebih baik, dengan penurunan kematian ibu, kematian bayi dan seterusnya, dan juga dengan pengembangan sistem kesehatan yang lebih baik dengan pembelajaran jarak jauh dan fasilitasi dan konsultasi dari yang kita lakukan di UGM. Demikian. Masih Pak Jarul ya. Jadi memang ini menarik ya. Jadi pertanyaan pentingnya ketika IAKMI itu menjadi pendamping itu sebenarnya apa manfaatnya? Sehingga contoh di sini penurunan angka kematian ibu dan bayi ya. Jadi kita sebagai anggota IAKMI misalnya ya, di satu daerah itu kematian ada 50 ibu meninggal tiap tahun ya. Nah tim kita itu harus berarti dalam waktu 5 tahun itu kematian itu bisa turun menjadi 30 ya. Jadi kita akan bicara langsung pada hasil, bukan hanya melatih atau hanya
pendampingan yang tidak ada hasilnya pada angka-angka kematian. Nah, ini yang harus kita berani lakukan. Jadi ini pengalaman kita bisa. Jadi karena kematian ibu dan bayi itu bisa diturunkan asal kita tahu apa caranya ya. Slide. Oh ya, satu lagi, perencanaan berbasis bukti ini juga ada di sini Pak Arum ya, yang mungkin dalam waktu dekat kita juga akan mengajak pengda lain juga untuk mikir mengenai bagaimana menjadi pendamping untuk perencanaan kesehatan yang lebih baik ya. Slide ya. Nah kontrak itu dilakukan antara Pengda DIY dengan klien bersama-sama dengan YAKMI pusat ya, karena yang punya legal basis itu memang YAKMI pusat. Tapi kita bisa kerjasama dengan erat sekali dengan YAKMI pusat untuk bikin kontrak. Tapi sebagian juga oleh UGM dan sebagian juga bisa oleh perorangan. Jadi perorangan itu bisa kontrak perorangan untuk dana dekon misalnya sebagai pendamping itu bisa. Ya slide. Nutup ya. Tadi sebutkan Pak Korul ya, kita mengajak pengda-pengda YAKMI di provinsi lainnya untuk menggunakan paket-paket pendampingan. Ini ada semua di web terbuka ya. Dan kami berencana juga Pengda DIY bersama UGM untuk melakukan pelatihan tenaga pendamping ya. Mungkin nanti dengan Pak Arum ya, Pak Penas, karena ada 12 provinsi Pak Arum ya, yang mungkin akan masih ada kemungkinan ya membutuhkan banyak tenaga pendamping untuk perencanaan yang berbasis bukti yang kemarin Pak Arum sudah menyatakan dalam presentasi di hari kedua ya. Ini 12 provinsi dan 64 kabupaten. Nah, cukup banyak. Nah, ini kalau teman-teman YAKMI bisa mengambil kesempatan ini, itu sungguh sangat menarik untuk bangsa kita. Tapi harapan saya juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi setempat. Oke, saya kira demikian Pak Rasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Laks dan Pak Hairul. Yang berikutnya saya persilakan Pak Rahmat